Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu sekalian, bertemu lagi pada pertemuan kali ini, yaitu ilmu pengetahuan alam. Nah, gimana kabarnya Ananda Ibu? Semoga Ananda Ibu sehat semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya, di mana tugas Ananda yaitu Ananda pindahkan ringkasan materi tersebut ke buku catatan Ananda, dan pada akhir video ini ada beberapa soal latihan, silakan Anda kerjakan. Pengertian suhu. Ananda sekalian, indera perasa kita dapat merasakan panas dan dinginnya suatu benda. Namun, apakah alat indera merupakan pengukur panas dingin yang handal? Nah, mari kita lakukan percobaan seperti gambar berikut, di mana Ananda Ibu menyiapkan 3 wadah. Yang pertama, wadah pertama berisi dengan air dingin, wadah kedua air hangat, dan air sedang. Kemudian, masukkan tangan secara perlahan ke 3 wadah secara bergantian. Nah, ternyata tangan kita dapat membedakan ketiga suhu air tersebut. Kemudian, apakah kulit kita mampu membedakan atau mengukur suhu masing-masing wadah tersebut? Ternyata tidak, di mana untuk mengukur suhu kita menggunakan alat untuk mengukur suhu. Nah, kita bahas dulu pengertian suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda atau zat. Alat ukur suhu yaitu termometer. A. Termometer zat cair. Bagian-bagian termometer. Yang pertama yaitu pipa kaca, di mana rongga kecil di dalam termometer. Yang kedua yaitu skala suhu. Yang ketiga reservoir. Berdasarkan zat cair pengisi termometer terbagi atas 2, yaitu terisi dengan air raksa dan alkohol. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu termometer air raksa, di mana termometer air raksa ini zat pengisinya yaitu air raksa. Air raksa tersebut yaitu logam yang berwujud cair, di mana keuntungan air raksa tersebut yang pertama yaitu air raksa tidak membasahi dinding kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Yang kedua, air raksa mudah dilihat karena mengkilat. Yang ketiga, jangkauan suhu cukup lebar karena raksa membeku pada suhu min 40 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 360 derajat Celcius. Yang keempat, yaitu air raksa dapat merespon cepat panas dari suatu benda yang diukur. Yang kelima, yaitu volume air raksa berubah secara teratur. Nah, kelemahan dari air raksa yaitu air raksa harganya mahal. Yang kedua, air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang rendah. Yang ketiga, air raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya jika tabungnya pecah. Nah, Ananda harus berhati-hati dalam penggunaan termometer air raksa tersebut. Nah, yang kedua yaitu termometer alkohol, di mana keuntungan termometer alkohol ini yang pertama yaitu alkohol harganya murah. Alkohol lebih teliti sebab untuk kenaikan suhu yang kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol yaitu min 130 derajat Celcius. Di mana kelemahan dari termometer alkohol yaitu alkohol membasahi dinding kaca kapiler. Yang kedua, titik didih rendah yaitu 78 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna sehingga perlu memberi warna agar dapat dilihat. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari termometer air raksa dan termometer alkohol. Nah, dapat disimpulkan yaitu jika kita mengukur suhu yang tinggi, kita pakai termometer air raksa. Sedangkan kita mengukur suhu yang rendah, kita pakai termometer alkohol.
Nah, selanjutnya yaitu contoh termometer zat cair. Yang pertama yaitu termometer laboratorium. Nah, di mana bentuk termometer laboratorium ini yaitu panjang dengan skala mulai dari -10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan air raksa atau alkohol. Nah, dapat Ananda lihat gambarnya pada video Ibu. Selanjutnya yaitu termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat air raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Nah, gambarnya Ananda perhatikan pada video Ibu ini. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut kepada termometer bimetal, di mana termometer bimetal ini menggunakan kepingan logam sehingga bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Kepingan logam bimetal berbentuk spiral dan tipis. Semakin besar suhu, kepingan bimetal semakin melengkung dan menyebabkan jarum penunjuk bergerak ke kanan ke arah angka yang lebih besar. Jika suhu turun, jarum penunjuk akan menunjuk kepada angka yang kecil. Selanjutnya yaitu termometer kristal air, di mana termometer kristal air yang berwarnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal air ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh. Selanjutnya kita bahas tentang skala suhu. Nah, Ibu ingin bertanya, berapakah suhu tubuh manusia sehat? Ya, kamu pasti akan menjawab 30 derajat Celcius, di mana C singkatan dengan Celsius, di mana dikenal dengan beberapa skala suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Perhatikan gambar perbandingan skala suhu berikut. Yang perlu Ananda perhatikan yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas, di mana untuk Celsius titik tetap bawahnya yaitu 0, di mana diukur ketika air mulai membeku, di mana titik tetap atasnya yaitu 100 derajat Celcius, diukur ketika mendidih. Nah, dari gambar perbandingan tadi dapat kita lihat di mana perbandingannya yaitu 5:9:5:4. Dari perbandingan ini sangat diperhatikan karena akan menentukan rumus-rumus skala berikutnya. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal, yaitu yang pertama, tentukanlah 50 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Nah, yang harus diperhatikannya yaitu TR sama dengan 4/5 TC sama dengan 4/5 kali 25 derajat Celcius sama dengan 5 dibagi 25 dapatnya 5. 5 kali 4 sama dengan 20 derajat Reaumur. Sekian dulu materi kita hari ini. Jika ada yang diragukan, silakan japri Ibu ya Ananda, dan ditunggu tugasnya pada hari ini juga. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ananda Ibu.